Sebelum kalian nonton video sesuai judul deskripsi di YouTube ini, alangkah baiknya kamu dengerin penjelasan aku 1-2 menit ke depan. Di era PPKMB yang baru, jilid 2 ini, kita tahu semuanya mengalami kesulitan untuk mencari income tambahan di rumah kalian. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah dirumahkan atau kalian mencari cara untuk mendapatkan income tambahan. Dengerin dulu, karena ini adalah kesempatan buat kalian untuk membuka usaha sendiri di rumah dan mendapatkan passive income tambahan, yaitu dengan cara budidaya lobster air tawar. Kayak gimana dan apa aja paketnya? Ayo, kita akan ngobrol sama beberapa tim dari sales utama. Kamu bisa memanfaatkan lahan kamu yang terbatas untuk mendapatkan passive income yang cukup lumayan besar. Mulai dari budidaya lobster air tawar, kamu bisa memaksimalkan potensi lahan yang kamu miliki. Nah, modal yang dibutuhkan itu mulai dari Rp375.000 hingga Rp3.450.000. Apa itu yang paket keduanya? Kita ada paket full set kolam ini, itu 750 dapat 6 indukan, dan satu paket tanpa garansi itu kami dapat 10 indukan 370.000. Nah, yang untuk yang bergaransi itu ada dua macam paketan, yaitu paket set lengkap 3.450.000, dan untuk paket indukan yang bergaransi yaitu 1.750.000. Oke? Nah, buat kamu yang mau mulai budidaya lobster air tawar, kamu bisa mengunjungi website kita atau kamu bisa menghubungi admin kita dan menghubungi sales-sales kita. Nomornya ada tercantum di sini. Kita tunggu kontak kalian dan ayo mulai budidaya lobster air tawar dan kita tingkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Thank you. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Video kali ini kita akan bahas apa ya? Istilahnya kayak kenapa kok lobster air tawar itu antara jantan sama betinanya itu wajib dipisah. Dan kira-kira kenapa kok kita menyarankan untuk ketika waktu pemberian pakan itu lebih baik di jam-jam sekitar 6 sampai antara jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, itu kenapa? Nah, ini kita akan melihat ini sekarang sekitar jam 8 malam. Jadi habitat alaminya si lobster air tawar ini sekitar jam 8 malam itu dia sudah istilahnya berusaha untuk cari makan. Memang jam-jamnya dia nyari makan. Nah, kita akan melihat ke kolam kita. Yuk. Pertama-tama ini kolam outdoor dulu ya yang kita bahas ya. Kita akan melihat kolam outdoor di sini sama di sana. Memang agak gelap sih, meskipun flashnya kita nyalain, tapi semoga aja bisa terlihat semua. Nah, ini adalah kondisi kolam kita outdoor yang sekarang sudah kita terapkan sistem tebar padat dengan bantuan yang namanya wave maker. Nah, kalau teman-teman lihat di sekitar jam 8 malam seperti ini, mereka semua keluar dari tempat shelternya. Mungkin beberapa kali teman-teman lihat di konten YouTube kita, kalau misalkan YouTube-nya lagi dinyalakan di kita bikin konten siang hari, teman-teman akan lihat kalau kolamnya ini kosong, kayak kosong, sepi banget, kok nggak ada lobsternya. Sempat karena sampai dikomentari sama teman-teman kalau loh mas itu nggak ada lobsternya ya. Oh enggak, itu memang kalau kita kebetulan bikin kontennya pagi atau siang, jadi tidak terlalu banyak. Padahal jam 8 malam ini kelihatan banyak banget cuy, keluar semua. Coba aku liatin ya kalian tuh. Ini yang outdoor ya. Nanti akan kita lihat yang indoor. Ini kolam jantan semua ya. Nah, kalau kayak gini kelihatan banget sih. Kalau kayak gini kelihatan banget. Nah, semuanya pada keluar, semuanya pada eksplorasi lokasinya di yang baru. Begitu pula yang betina. Aduh. Nah, begitu pula kolam yang betina, sama aja. Itu kok gelap-gelapan itu kenapa ya mas ya? Ya nggak apa-apa sih, kebetulan memang lokasinya nggak ada lampu di sini, jadi pada keluar semua. Nah, perhatikan ya teman-teman nih, dia akan berusaha untuk menempati lokasi yang memang sumber oksigennya agak besar. Jadi bisa dibedakan teman-teman, ini kolam yang belum kita terapkan sistem wave maker di dalam kolamnya, itu rata-rata bisa sampai seperti ini, gumpal semuanya. Terus nanti di pojokan situ ada mungkin.
Beda banget sama kolam yang sudah kita terapkan wave maker, dimana meskipun sudah dimasuki lobster yang tetap sangat padat, itu tidak gumpal ya, tidak berkumpul gumpal tidak berkumpul jadi satu kolam. Oke, itu tadi yang outdoor ya. Sekarang kita akan melihat kolam yang indoor. Kita masuk kantor dulu. Kita lihat kolamnya yang indoor. Nah, kolam yang indoor ini kita pakai untuk sistem kawin. Jadi kita pakai untuk kawin supaya dia nanti bisa menciptakan anakan-anakannya lagi. Jadi kayak gitu. Nah, untuk kolam indoor sama aja ya. Jadi lobsternya pada keluar semua kalau malam. Mereka memang pada mencari makan, dan jumlahnya lobsternya untuk yang memang kita kawinkan kita batasi. Satu, kenapa? Karena memang belum disiapkan sistem wave maker di sini. Nah, semuanya pada keluar. Kalau ada, ini kebetulan lampunya aku nyalain, jadi pada kabur semua. Juga kolam yang lain. Nah, kebetulan kalau yang ada di sini nih isinya lobster yang bertelur semua ya, kita masukkan di sini ya. Kalau bertelur itu biasanya memang masuk ke dalam shelter. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu kalau yang indoor ya. Kalau yang outdoor, sebentar. Ini kebetulan malam. Kita akan lihat yang outdoor yang kita pakai untuk bibit yang sudah ditetaskan. Nah, teman-teman, ini adalah kolam outdoor yang kita pakai untuk lokasi bibit yang sudah ditetaskan. Posisinya. Oh, pompanya nggak nyala cuy. Bentar. Pompanya nggak nyala. Untung aku bikin konten. Nah, ini baru nyala nih. Oke. Memang lampunya rusak, teman-teman, di sini sampai gosong gitu. Jadi ya udah nggak sempet aku kasih lampu. Kadang lampu ini yang aku taruh di sini kalau aku mau bikin konten. Nah, lampu lightning ini aku pasang di sini kalau misal mau bikin konten. Nah, di sini juga sama aja sih, teman-teman. Ini bibit yang sudah ke ukuran 3 inci dan persiapan untuk jadi indukan baru. Tapi yang mau mengarah ke 3,5 itu sudah kita pindah ke sini. Jadi insya Allah nanti tanggal 5 kita sudah bisa restock indukan baru lagi khusus untuk indukan. Kalau yang di sini ini adalah yang masih ukuran 2 incian. Ya beda banget ya. Ini udah tanpa wave maker, itu semua berkumpul di satu titik. Karena ini posisinya tebar padat juga. Ini tadi wave makernya nggak jalan, ngumpul semua di satu titik. Oh enggak ding. Oh ya itu kan ngumpul semua di satu titik. Kalian kalau misalkan mau membuat kolam seperti ini, saranku juga kalau misalkan mau tebar padat, gimana caranya suplai oksigen. Nah, kebetulan memang aku punya solusi itu seperti itu. Kayak kita kasih wave maker aja ya. Gimana kalau misalkan kita kasih wave maker, terus ternyata hasilnya juga bagus. Jadi bisa ditiru sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau cari wave maker yang murah, bisa di toko-toko juga ada. Terus toko-toko ikan ya itu pasti ada. Tapi rata-rata harganya di atas 250.000, 230 untuk kapasitas 24.000. Kalau mau cari yang murah bisa cari di Tokopedia, kita itu murah. Bandingin aja deh sama harga yang lain. Cuman pre-order dulu ya. Karena restock dari pabrik itu agak susah sekarang. Kan barangnya soalnya impor. Jadi restock dari pabrik itu agak susah. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Itu kenapa kalau kita sarankan memberikan pakan itu di sore hari. Jadi nanti sekitar jam 7 dia akan keluar untuk cari makan. Biasanya seperti itu. Ada teman-teman juga yang memberikan pakan 2 kali. Tapi aku rasa untuk pemberian pakan 2 kali, paginya jangan sebanyak yang malam. Jadi perbandingan pakannya itu kayak 30-70. 30-70 it's okay. Ini anak motor lewat. 30-70 juga boleh lah. Oke, gitu dulu teman-teman. Thank you buat yang nonton. Kalau kalian mau ikutan seminar kita tanggal 8 Agustus, silakan daftar di WA admin kita.
itu nanti dapat privilege apa aja, nanti akan aku siapin konten khusus yang membahas soal seminar itu. Jadi kayak previewnya lah istilahnya, apa aja yang akan dibahas, terus kalian nanti dapat apa aja, dapat cashback apa aja. Dengan membayar seminar itu nanti aku bisa dapat apa aja mas, kayak gitu sih. Promo kita masih ada, jadi stay tune di admin kita yang sudah menghubungi admin, stay tune juga di tim sales kita yang sudah menghubungi tim sales kita. Kalau misalkan kalian suka sama konten ini, silahkan like, share. Kalau misalkan kamu ada yang kamu ingin tanyakan seputar budidaya lobster air tawar ya, terutama kalian bisa tulis di kolom komentar, tanya apa aja, insya Allah aku bales. Kalau aku nggak sempet, berarti nanti kemungkinan akan kita bikin segmen video, karena kita punya segmen video di mana kita akan menjawab semua pertanyaan teman-teman yang nggak sempat aku jawab, tapi pertanyaan itu aku pilih. Karena apa kok aku pilih? Karena ini kita channel YouTube-nya ini tipikalnya kita pakai untuk belajar bareng. Jadi kalau misalkan aku anggap ini pertanyaan kalian bisa untuk kita belajar bareng, nanti akan aku tampilin di pertanyaan kalian di kontenku yang itu tadi. Kalau nggak salah ada kok playlistnya, coba teman-teman cari deh. Jadi kayak gitu teman-teman. Thank you and see you next time. Bye.